Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, Jemaat GPDI El Shaddai yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi malam hari ini dengan renungan 79 sebelum kita bersama-sama beristirahat. Kita sudah sampai Ibrani pasal 1 sampai 4. Saya akan membacakan Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya beri tema firman Tuhan pada malam hari ini, memperkatakan firman sebagai pedang roh. Ayat yang sudah kita baca, sebenarnya kita bisa membaca dari ayat 1 sampai 13. Pedang bermata dua itu adalah senjata penemuan yang dipakai oleh bangsa Romawi pada zaman dahulu. Pedang itu memiliki panjang 75 cm dan ditajamkan di sebelah kiri kanan, dan depannya juga ujungnya itu juga tajam. Jadi ke arah mana saja seorang tentara Romawi itu mengayunkan pedangnya, dia sedang mengayunkan kematian. Karena pedang itu sangat tajam. Siapapun yang mendekat pasti akan terluka. Dengan senjata itu bangsa Romawi mampu menaklukkan dunia ini. Jadi senjata itu ampuh. Sebagai orang yang percaya, kita patut berbangga karena kita memiliki firman, memiliki senjata yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Senjata yang dapat menghancurkan iblis dan juga pasukannya, sanggup menembus dunia roh dan penguasa-penguasa di udara. Senjata itu adalah firman Allah. Kita patut berbangga sebagai orang percaya. Kita memiliki firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sanggup menembus dunia roh dan penguasa di udara. Alangkah dahsyatnya kalau firman Tuhan itu kita perkatakan dengan iman kita. Kita ucapkan dengan iman kita. Firman Tuhan yang ada di mulut kita itu yang sanggup menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Kalau firman Allah ada di mulut kita, itu sanggup menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Kita dapat melihat, kita dapat menekan, menahan setiap serangan daripada iblis dengan mempercayai dan mengucapkan firman Tuhan. Jadi iblis itu tidak dapat kita kalahkan dengan senjata yang ada di dalam dunia ini. Seperti yang ditulis di dalam Efesus 6. Bahwa musuh kita itu adalah penguasa di udara yang tidak kelihatan. Itu hanya bisa kita kalahkan dengan pedang bermata dua, yaitu firman Allah. Alangkah dahsyatnya kalau kita ucapkan firman Allah itu dengan iman.
firman Tuhan ada di dalam mulut kita, kitalah yang sanggup menghancurkan pekerjaan iblis. Kita dapat menahan setiap serangan-serangan iblis dengan mempercayai dan mengucapkan firman Tuhan. Iblis tidak akan berlalu dari kehidupan kita sebelum kita mulai mengucapkan firman Tuhan. Pada waktu iblis mencobai Yesus berpuasa 40 hari, iblis itu hanya bisa dikalahkan oleh firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mulut kita ini suka memperkatakan apa? Seringkali kita memperkatakan gosip, kata-kata kotor, kata-kata yang sia-sia, kekhawatiran, sakit penyakit, atau firman Tuhan. Seringkali kita hanya mengucapkan kata-kata gosip, kata-kata yang mengkhawatirkan, bukan firman Tuhan. Perhatikanlah, hidup yang kita jalani adalah tuaian dari benih perkataan yang kita lepaskan melalui mulut kita. Jadi melalui mulut kita ini, kita bisa tertawan dan terjerat oleh perkataan kita sendiri. Sebab itu berhati-hatilah di dalam kita mengucapkan sesuatu. Sebab iblis berusaha menabur ketakutan, menabur kekhawatiran, menabur kebencian, dan sebagainya dalam bahasa manusia, dengan harapan manusia itu memperkatakan hal-hal itu dan menggemakkan hal-hal yang mengkhawatirkan, menakutkan orang lain. Ditulis di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah kita. Sebab itu kita harus berhati-hati di dalam kita mengucapkan kata-kata. Biarlah kita mau mengucapkan firman Allah setiap hari melalui mulut kita. Yosua dan Kaleb menikmati tanah perjanjian karena keduanya itu memperkatakan firman Tuhan. Mereka mempercayai, meyakini firman Tuhan. Sementara jutaan bangsa Israel itu mati di padang gurun karena mereka mengucapkan kata-kata yang mengkhawatirkan, menakutkan, menuai dari perkataan mereka sendiri. Jadi apa yang mereka ucapkan itu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, itu mereka tuai sendiri. Tetapi Yosua dan Kaleb bisa masuk ke tanah perjanjian karena Yosua dan Kaleb itu memperkatakan firman Allah. Dan kita melihat kita akan dikendalikan oleh perkataan kita sendiri. Karena itu berhati-hatilah. Kalahkanlah setiap iblis dengan firman Tuhan yang adalah pedang roh yang sangat dahsyat dan berkuasa. Jadi kita pergunakan firman Allah yang lebih tajam dari pedang roh itu, kita pegang, kita praktekkan dalam hidup ini, dalam setiap ucapan kita. Maka serangan-serangan iblis, kekhawatiran semuanya akan lenyap dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan.
biarlah dalam perjalanan hidup kita ini, kita bisa menjadi orang-orang yang menang. Karena kita senantiasa memegang teguh akan firman Allah yang hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua. Kita bersyukur, kita bangga sebagai orang percaya. Kita memiliki firman Allah yang hidup. Terima kasih. Sekian firman Tuhan, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh mempunyai firman yang hidup sebagai pedang yang bermata dua, yang bisa mengalahkan semua penguasa-penguasa udara iblis yang ada di sekeliling kita. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu GPDI El Shaddai, berikan firman-Mu itu setiap saat dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh berjalan terus dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, memberkati Ibu Gembala kami, memberkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai, semua yang mencintai pekerjaan-Mu. Tuhan pakai mereka dengan heran. Terima kasih, segala hormat syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.